Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Zulhidayat Musam. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar strategi belajar mengajar. Untuk itu, mari kita simak bersama video berikut ini. Pengertian strategi belajar mengajar. 1. Belajar. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku atau pertumbuhan pribadi anak didik dalam situasi yang bermotivasi. Perubahan tersebut menyangkut yang pertama kognitif atau pengetahuan, yang kedua afektif sikap, yang ketiga psikomotorik atau keterampilan. 2. Mengajar. Mengajar dilihat dari yang pertama segi mencapai tujuan, yang berarti kegiatan dalam mencapai tujuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, segi komponen proses belajar mengajar, yang berarti pembangkitan motivasi, pengarahan persepsi, pemancingan respon, dan pemberian reward atau hadiah. Mengajar dapat kita simpulkan sebagai penyampaian materi, pemberian ceramah, pendemonstrasian alat peraga, pelaksanaan evaluasi, pengawasan tata tertib sekolah, pengawasan kesehatan mental siswa, dan lain-lain. 3. Belajar mengajar. Belajar mengajar merupakan proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi belajar mengajar merupakan pola dan urutan umum perbuatan guru dan siswa di dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, pengelompokan strategi belajar mengajar. 1. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadarnya berpusat pada guru paling tinggi dan paling sering digunakan. Metode-metode yang dapat digunakan adalah seperti ceramah, praktek dan latihan, serta demonstrasi. Strategi ini juga efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan keterampilan langkah demi langkah. 2. Strategi pembelajaran tidak langsung merupakan strategi yang memperlihatkan bentuk keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam strategi ini, peran guru beralih dari penceramah menjadi fasilitator, pendukung, dan sumber personal. 3. Strategi pembelajaran interaktif merupakan strategi yang merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Seaman dan Valens mengemukakan bahwa diskusi dan saling berbagi akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam berpikir. Dalam strategi ini terdapat bentuk-bentuk diskusi seperti diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas berkelompok, dan kerjasama siswa secara berpasangan. 4. Strategi belajar melalui pengalaman merupakan strategi yang berpusat pada siswa dan berorientasi pada aktivitas. Penekanan dalam strategi ini adalah pada proses belajar dan bukan hasil belajar. Strategi ini dapat digunakan di dalam kelas, menggunakan metode simulasi, maupun di luar kelas, metode observasi untuk memperoleh gambaran pendapat umum. 5. Strategi belajar mandiri merupakan strategi yang mempercepat pengembangan inisiatif individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi ini adalah merencanakan belajar mandiri siswa di bawah bimbingan atau supervisi guru. Strategi ini menuntut siswa untuk bertanggung jawab dalam merencanakan dan menentukan kecepatan belajarnya. Selanjutnya, klasifikasi strategi belajar mengajar. 1. Pengaturan guru dan siswa. Pengaturan pembelajaran yang dapat diberikan oleh seorang guru atau suatu tim. Dari segi hubungan guru dan siswa dibedakan dengan tatap muka dan dengan perantara media seperti media cetak atau media visual.
Dari segi siswa, dibedakan secara klasikal atau kelompok besar maupun kecil dan secara perorangan. Prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. 1. Berpusat pada siswa. 2. Belajar dengan melakukan. 3. Mengembangkan kemampuan sosial. 4. Mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. 5. Mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Semoga video tadi dapat bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.